Beberapa minggu telah berlalu sejak kejadian mengerikan yang mengguncang kampung tempat Adam tinggal. Kejadian tersebut melibatkan arwah Sinta yang gentayangan dan mengganggu warga sekitar. Perlahan, suasana di kampung itu kembali normal. Warga yang sebelumnya dipenuhi ketakutan dan kecemasan mulai berani keluar rumah pada malam hari, menjalani aktivitas seperti biasanya. Namun pada suatu malam, Adam sedang duduk santai di teras depan rumahnya sambil menikmati secangkir kopi hitam. Udara malam terasa tenang, tapi tiba-tiba saja hawa di sekelilingnya berubah menjadi dingin, membuat bulu kuduknya meremang. Adam menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Matanya berusaha menembus kegelapan, mencari sumber dari perasaan tidak nyaman yang mulai merasukinya. Dalam kegelapan, Adam melihat sosok bayangan samar dari kejauhan. Bayangan itu bergerak perlahan, semakin lama semakin mendekat. Meskipun sosok itu masih kabur, Adam merasakan ketegangan luar biasa. Detak jantungnya semakin cepat, tangannya yang memegang cangkir kopi mulai bergetar. Perlahan sosok itu semakin jelas. Wajah seorang perempuan dengan rambut panjang terurai dan pakaian putih yang tampak lusuh mulai terlihat. Adam tertegun. Ia langsung mengenali sosok itu Sinta, arwah yang pernah menghantui kampungnya. "Assalamualaikum Adam," sapa sosok tersebut dengan suara lembut namun menyeramkan. Adam terperanjat mendengar sapaan itu. Kopi di tangannya hampir saja tumpah. "Waalaikumsalam Sinta," jawab Adam dengan gugup. "Kenapa kamu terkejut, Dam? Ini aku Sinta, ingat, aku yang pernah kamu bantu dulu," ujar arwah Sinta dengan senyum yang kini tak lagi menakutkan. "Oh, aku kira siapa tadi. Ada apa Sinta? Mengapa kau datang lagi?" tanya Adam sambil berusaha mengendalikan kegugupannya. "Saya datang hanya ingin mengucapkan terima kasih, Dam, atas semua yang telah kamu lakukan untukku dulu," jawab Sinta dengan suara yang terdengar tulus. Wajahnya tampak lebih damai daripada terakhir kali Adam melihatnya. Sementara mereka asyik berbicara, Abah Haji Abdullah yang sedang tidur di dalam rumah tiba-tiba terbangun. Ia mendengar suara percakapan di atas. Dengan terasa penasaran, Abah Haji Abdullah memberitahukan kepada istrinya, kemudian berjalan keluar untuk memastikan siapa yang sedang berbicara dengan Adam. Sesampainya di teras, Abah Haji Abdullah melihat Adam sedang duduk sendirian. "Adam, kamu tadi ngobrol sama siapa, Tong?" tanya Abah Haji dengan nada penasaran. "Kagak ngobrol sama siapa-siapa, Bak. Saya lagi ngopi sendirian di sini," jawab Adam santai menoleh ke arah Abah Haji. Abah Haji Abdullah mengerutkan kening. "Jelas banget tadi saya dengar suara perempuan di sini," katanya sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling teras, mencoba mencari siapa yang barusan berbicara dengan Adam. Adam hanya tersenyum dan kembali menyeruput kopinya. "Perasaan Abah kali, dari tadi saya sendirian di sini," balas Adam ringan. Abah Haji Abdullah tampak bingung, namun tidak ingin berdebat lebih lanjut. "Jangan-jangan kamu tadi ngobrol sama setan," canda Haji Abah sambil mengusap lehernya, mencoba menutupi rasa khawatir. Adam tertawa kecil. "Abah bisa saja, saya beneran sendirian kok dari tadi," jawabnya dengan senyum tipis. "Ya sudah, masuklah, udah malam. Gak baik lama-lama di luar rumah. Lagian sekarang udah waktunya istirahat," ujar Abah Haji mengingatkan Adam. Adam mengangguk lalu menghabiskan kopinya. Setelah itu ia masuk ke dalam rumah dan bergabung menonton televisi bersama Bu Haji, meninggalkan suasana dingin dan misterius di luar yang perlahan hilang seiring berjalannya malam. Setelah berpamitan kepada Abah Haji Abdullah, Adam pun masuk ke dalam rumahnya. Tubuhnya terasa sangat lelah setelah seharian membantu membersihkan kebun depan rumah. Tanpa berpikir panjang, ia segera merebahkan diri di ranjang dan tertidur lelap. Namun, belum lama ia terlelap. Adam terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya, sementara ingatan tentang mimpi buruk yang baru saja dialaminya masih terbayang jelas di benaknya. Dalam mimpinya, Adam melihat sebuah kejadian yang sangat mengenaskan di depan warung kopi Bok Lasmi yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Warung itu nampak sunyi, namun suasana yang janggal terasa menyelimuti tempat tersebut.
Tiba-tiba, sebuah kecelakaan mengerikan terjadi tepat di depan mata Adam. Di sisi jalan, Adam melihat seekor kucing besar hendak menyeberang. Pada saat yang sama, seorang pengendara motor melaju dengan kecepatan tinggi dan tanpa ampun menabrak kucing tersebut. Pengendara itu kehilangan kendali atas motornya. Terjatuh keras di tengah jalan raya. Adam yang tertegun melihat kejadian itu mendadak merasakan sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Dari kejauhan, sebuah truk besar melaju dengan kecepatan yang mengerikan. Adam teriak sekuat tenaga, mencoba memperingatkan sang sopir untuk berhenti. Namun teriakannya tidak didengar. Truk itu melaju terus, melindas dan menyerempet tubuh pengendara motor yang terjatuh sejauh 200 meter. Pemandangan itu begitu mengerikan. Tubuh pengendara yang tertambak hancur berantakan. Darah segar mengalir di jalan, sementara potongan tubuh berserakan. Bau anyir darah memenuhi udara. Adam hanya bisa berdiri terpaku, jantungnya berdetak kencang. Nafasnya terasa sesak, air mata perlahan membasahi pipinya, menyaksikan sosok yang sudah tak lagi utuh di hadapannya. Ada yang berbeda dari mimpi ini. Biasanya mimpi buruk Adam hanyalah mimpi biasa, namun kali ini terasa sangat nyata. Ketika Adam terbangun, ia merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Kedua telinganya dipenuhi suara-suara yang berdengung, suara orang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Suara itu terus terdengar selama beberapa saat. Setelah perlahan mereda, Adam duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Ingatan akan mimpi tersebut menjadi jelas di kepalanya, dan ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mimpi itu adalah sebuah pertanda. Azan subuh berkumandang. Adam segera bangkit dari tempat tidurnya, beranjak menuju kamar mandi. Setelah mandi dan berwudu, ia menyusul Abah Haji Abdullah yang sudah bersiap di teras rumah untuk berangkat ke masjid yang tidak jauh dari rumah mereka. Beberapa hari setelahnya, sepulang dari mengaji, Adam berjalan kaki menyusuri jalan desa. Langkahnya perlahan, namun ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Dia merasakan keanehan, seperti pernah mengalami apa yang sedang terjadi. Deja vu, pikirnya, namun Adam tidak ingat kapan tempatnya ia mengalami hal yang sama. Malam itu saat melintas warung kopi Bok Lasmi yang biasanya selalu ramai, Adam terkejut melihatnya gelap dan tertutup. Ada yang tidak beres, batinnya. Berdiri di depan warung, Adam memperhatikan keadaan sekitar, berusaha keras mengingat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam benaknya ada perasaan aneh bahwa semua ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba seekor kucing hitam muncul dari balik bayangan, berlari cepat menyeberangi jalan. Adam langsung merasakan firasat buruk. Benar saja, beberapa detik kemudian sebuah motor melaju dengan sangat kencang. Pengendara motor itu tidak menyadari keberadaan kucing tersebut hingga menabraknya. Motor itu tergelincir, membuat pengendara terjatuh tepat di tengah jalan. Adam yang menyaksikan kejadian itu berdiri terpaku, ingin berteriak memperingatkan, namun suara seakan tercekik di tenggorokan. Dalam sekejap, sebuah truk besar melaju tanpa sempat berhenti. Truk itu langsung menghantam tubuh pengendara yang sudah tak berdaya di jalanan. Jeritan mengerikan terdengar di udara bersamaan dengan suara tubuh korban yang hancur dilindas ban besar. Adam merasa seolah jantungnya berhenti berdetak. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Darah segar mengalir di jalan raya dan potongan tubuh korban berserakan di mana-mana. Jeritan orang-orang yang mulai berkumpul di sekitar lokasi kecelakaan menambah suasana semakin tegang. Tubuh Adam bergemetar hebat dan rasa mual menjalar di perutnya. Dia tahu bahwa semua ini adalah gambaran mimpi yang pernah dialaminya beberapa malam lalu. Adam mulai memahami bahwa mimpi buruk itu bukan sekedar mimpi. Itu adalah peringatan akan masa depan. Dia merasa terhimpit oleh kesadaran bahwa kemampuan indigonya adalah anugerah sekaligus beban berat yang harus ia tanggung. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Adam meninggalkan tempat itu, menuju rumahnya dengan kepala penuh rasa bersalah. Setibanya di rumah, Adam disambut oleh Abah Haji Abdullah dan Nyai Haji yang melihat putranya pucat pasi dan gemetar. Nyai Haji segera menenangkan Adam, membelai kepalanya sambil berkata, "Istighfar nak, tenangin dulu hatimu." Abah Haji Abdullah yang mendengar suara Nyai dan melihat kondisi Adam,
segera berlari ke arah mereka. "Ada apa, Adam? Kamu habis lihat apa?" tanyanya cemas. "Masuk dulu, Adam, minum dan cerita pelan-pelan apa yang bikin kamu takut," ujar Nyai Haji sambil memegang bahu Adam, membawanya masuk ke dalam rumah. Setelah menenangkan diri, Adam mulai bercerita tentang kecelakaan mengerikan di depan warung Mbok Lasmi. Dengan air mata berlinang, ia menjelaskan bahwa kecelakaan itu persis seperti yang ia lihat dalam mimpinya beberapa malam lalu. Rasa bersalah menyelimuti hati Adam karena ia merasa tidak mampu mencegah kejadian itu. Nyai Haji dan Abah Haji Abdullah hanya bisa saling berpandangan, merasa bingung dan prihatin dengan apa yang dialami putra mereka. Adam pun duduk diam, merasa ada beban berat yang tak bisa ia lepaskan dari pundaknya. Namun saat Herman mempercepat laju motornya, ia merasa sesuatu yang dingin seakan menyentuh lehernya dari belakang, membuat bulu kuduknya merinding semakin kuat. Bayangan sosok berdarah yang tadi dilihatnya mulai membayangi pikirannya, membuat Herman panik. Semakin ia mencoba melaju cepat, semakin berat rasanya motor yang dikendarainya. Suara seperti bisikan samar terdengar di telinganya, meskipun ia tidak bisa memahami apa yang dikatakan. Ketika motor Herman mendekati warung Mbok Lasmi, tiba-tiba ia merasakan motornya seolah kehilangan kendali, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Herman mencoba mengendalikan setir motor dengan sekuat tenaga, tapi semua usahanya sia-sia. Motor itu tergelincir dan Herman terjatuh dengan keras ke aspal, berguling beberapa kali hingga tubuhnya terhenti di tepi jalan. Dalam keadaan setengah sadar dan tubuh yang terasa nyeri, Herman mencoba bangun, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Pandangannya kabur, namun ia bisa melihat siluet seseorang yang berjalan mendekat. Herman mengira itu mungkin orang yang akan membantunya, tapi ketika sosok itu semakin dekat, Herman melihat dengan jelas bahwa itu adalah sosok lelaki berdarah yang dilihatnya sebelumnya. Wajahnya penuh luka dan darah. Matanya merah menatap Herman dengan tajam. "Kenapa kau tidak berhenti?" Suara itu terdengar parau dan menyeramkan. Herman merasa seluruh tubuhnya lumpuh, tak mampu bergerak ataupun berteriak. Sosok itu mendekat, semakin dekat hingga akhirnya berhenti tepat di hadapannya. Dalam kepanikan yang luar biasa, Herman berusaha memejamkan mata, berharap semuanya adalah mimpi buruk. Namun suara langkah kaki sosok itu terdengar semakin jelas, sampai akhirnya ia merasakan nafas dingin di tengkuknya. Tepat saat Herman merasa tak sanggup lagi menahan ketakutannya, sebuah cahaya terang datang dari arah warung Mbok Lasmi. Herman membuka matanya dan melihat Mbok Lasmi berlari ke arahnya bersama beberapa orang. Sosok lelaki berdarah itu pun perlahan menghilang, seolah tertelan oleh kegelapan malam. Mbok Lasmi dan orang-orang di warung segera membantu Herman yang masih tergeletak di jalan. Mereka membawanya masuk ke dalam warung, memberikan air untuk menenangkan dirinya. Setelah beberapa saat, Herman akhirnya bisa berbicara dan menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Mbok Lasmi dengan wajah serius hanya mengangguk pelan. "Kau bukan orang pertama yang mengalami ini, nak," kata Mbok Lasmi dengan nada lirih. "Banyak yang sudah melihat sosok itu sejak kecelakaan di sini beberapa minggu lalu. Dia menuntut keadilan dan dia masih belum tenang." Kisah Herman segera menyebar di desa. Orang-orang mulai berhati-hati ketika melewati jalan di depan warung Mbok Lasmi, terutama di malam hari. Banyak yang menghindari daerah itu, takut mengalami kejadian yang sama. Namun bagi Adam ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Setelah kejadian tersebut, Adam merasa bahwa penampakan dan gangguan yang dialami orang-orang di desanya memiliki kaitannya dengan kemampuan batin yang ia miliki. Dia merasa terhubung dengan peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi di sekitar warung kopi Mbok Lasmi, seolah-olah ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Adam, yang awalnya merasa tertekan dengan kemampuannya, kini menyadari bahwa ia harus menghadapi semua ini dan mencari tahu bagaimana caranya membantu arwah yang tidak tenang itu agar bisa menemukan kedamaian. Sejak kejadian mengerikan yang dialami oleh Herman, warung kopi milik Mbok Lasmi perlahan berubah menjadi tempat yang dihantui kengerian. Tidak hanya Herman, tetapi juga para pelanggan lain yang sering mampir
Di malam hari mulai merasakan adanya keanehan dan kejadian di luar nalar. Bau anyir darah yang muncul tanpa sebab menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Pak Giran dan Mbok Lasmi, meski sudah terbiasa dengan cerita-cerita horor dari para penduduk sekitar, mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar kabar buruk. Sosok lelaki dengan tubuh bersimbah darah yang muncul tanpa lengan dan wajah yang hancur menjadi penglihatan yang berulang-ulang dialami oleh para saksi mata. Suasana malam yang biasanya dipenuhi canda tawa para pelanggan kini berubah menjadi sunyi dan mencekam. Setiap kali ada yang mencium bau anyir tersebut, tak lama kemudian kecelakaan tunggal pasti terjadi di sekitar warung. Korban yang berjatuhan selalu mengaku melihat sosok tersebut berdiri di tengah jalan, seolah menghadang dan mengintimidasi mereka. Bahkan mereka yang berhasil selamat selalu menceritakan hal yang sama, bau darah yang menyengat sebelum pemandangan mereka bertemu dengan sosok yang menyeramkan itu. Warung Mbok Lasmi kini tak lagi ramai di malam hari. Orang-orang mulai takut untuk melintas di jalan tersebut, apalagi mendekati warung kopi itu. Bahkan masyarakat sekitar mulai menganggap bahwa tempat itu kini dihuni oleh arwah penasaran yang terjebak di antara dunia mereka dan dunia yang lain, menunggu seseorang atau sesuatu untuk membebaskan mereka dari derita yang tidak kasat mata. Pak Girang yang awalnya bersikap tenang dan berusaha mengabaikan segala tanda-tanda aneh, kini mulai merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Tak bisa lagi hanya menunggu dan berharap semuanya akan hilang dengan sendirinya. Terlalu banyak nyawa yang hampir hilang dan terlalu banyak ketakutan yang menghinggapi para penduduk. Mbok Lasmi yang merasa tertekan dan bersalah akhirnya menyarankan agar mereka mencari bantuan dari orang yang lebih mengerti tentang dunia tak kasat mata ini. Mereka berencana menemui seseorang yang dikenal pandai menangani hal-hal semacam ini. Seorang dukun tua yang tinggal di sebuah desa sebelah, terkenal mampu berkomunikasi dengan makhluk halus dan menyelesaikan masalah yang bersifat gaib. Namun, ketika mereka sampai di rumah dukun tersebut, mereka disambut dengan pesan yang penuh misteri. Dukun tua itu hanya mengatakan satu hal kepada mereka. Bukan tempat itu yang terkutuk, tapi ada sesuatu yang lebih dalam. Ada janji yang belum ditepati, dan selama janji itu masih terabaikan, sosok itu akan terus menghantui dan menuntut balasan. Pak Giran dan Mbok Lasmi merasa kebingungan dengan kata-kata dukun tersebut. Apa maksud dari janji yang belum ditepati? Siapa yang membuat janji itu? Dan bagaimana mereka bisa menghentikan arwah penasaran tersebut sebelum hal yang lebih buruk terjadi? Dengan kepala dipenuhi berbagai pertanyaan, mereka pun kembali ke rumah. Namun di balik kegelapan yang terus menyelimuti jalan depan warung kopi mereka, ancaman dari sosok tanpa lengan itu terus membayangi. Setiap malam, bau anyir darah semakin menyengat dan mereka tahu bahwa waktu mereka untuk menghentikan teror itu semakin sempit. Mbok Lasmi semakin terpuruk setelah pengalaman yang dialami saat berjaga sendirian di warung. Suatu malam, sosok mengerikan itu kembali datang. Sosok tersebut dengan tubuh penuh luka dan darah yang mengalir dari bagian lengan yang terputus berdiri di depannya. Sosok itu mulai berbicara dengan suara serak dan mengerikan. "Tolong, carikan lenganku, aku kehilangan lenganku di jalan itu." Mbok Lasmi terkejut, namun rasa takut yang melumpuhkan tubuhnya membuatnya tak mampu berteriak. Sosok itu terus mendekat, sementara darah terus menetes dari tubuhnya yang remuk. Tepat saat Mbok Lasmi akan pingsan karena ketakutan, suaminya, Pak Giran, keluar dari kamar dan langsung berteriak, "Pergi, tinggalkan kami." Suara teriakannya membuat sosok itu lenyap seketika. Namun, kejadian ini meninggalkan trauma mendalam bagi Mbok Lasmi yang kemudian jatuh dan pingsan. Kejadian ini segera menyebar di sekitar desa. Cerita tentang warung Mbok Lasmi dan arwah penasarannya menghantui jalan tersebut mulai ramai dibicarakan. Hingga akhirnya cerita itu sampai di telinga Adam, seorang pemuda yang merasa bertanggung jawab atas kecelakaan yang menewaskan sosok lelaki tanpa lengan itu. Adam merasa bersalah karena kejadian itu terjadi tepat di depan warung yang sering dia kunjungi. Berbekal tekad untuk membantu, Adam pun memutuskan untuk datang ke warung Mbok Lasmi pada malam hari.
Ketika Adam tiba sekitar pukul 10 malam, suasana di sekitar warung terasa mencekam. Langit malam tampak gelap tanpa bintang dan angin dingin yang berhembus semakin memperkuat aura menyeramkan di tempat itu. Adam berusaha tetap tenang meskipun perasaan takut perlahan merayap di tubuhnya. Di tengah ketegangan itu, Adam teringat akan Sinta, sosok makhluk gaib yang pernah dia bantu dan kini berjanji untuk selalu membalas kebaikan Adam. Dengan hati yang penuh harap, Adam memanggil Sinta dalam pikirannya. Tak lama kemudian, sosok Sinta muncul di hadapannya. Wajahnya pucat namun tetap menampilkan kecantikan khas dengan pakaian tradisional Sumatera yang ia kenakan. Adam segera menceritakan kejadian di warung Mbok Lasmi kepada Sinta dan memohon bantuannya untuk berbicara dengan arwah penasaran tersebut. Sinta mengangguk pelan, lalu menghilang ke dalam kegelapan malam. Beberapa saat kemudian, Sinta kembali dengan wajah yang tampak serius. Dia memberitahukan Adam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sinta menjelaskan bahwa sosok arwah penasaran yang terus mengganggu para pengendara adalah korban kecelakaan yang tewas terlindas truk di depan warung Mbok Lasmi. Namun, ada satu hal yang belum selesai. Lengan arwah tersebut masih tertinggal di selokan dekat pohon beringin di seberang jalan. Arwah itu merasa tidak tenang karena sebagian tubuhnya belum dikuburkan dengan layak. Dan ia terus menghantui area tersebut sebagai bentuk permintaan tolong. Adam dengan tekad yang bulat memutuskan untuk membantu arwah tersebut. Bersama Sinta, dia berencana mencari lengan yang hilang dan menguburkannya dengan cara yang layak. Adam berharap dengan melakukan itu, arwah penasaran tersebut akan mendapatkan ketenangan dan tidak lagi menebar teror di sekitar warung Mbok Lasmi. Namun, apa yang menanti Adam setelah itu mungkin lebih dari sekedar menguburkan lengan. Setelah mendapatkan petunjuk dari arwah lelaki parubaya tersebut, Adam kembali merasa lega namun juga tertekan. Ia merasa harus segera menyampaikan informasi kepada Pak RT Ridwan dan Abah Haji Abdullah. Adam keluar dari kamarnya dan mendatangi warga yang masih berkumpul di warung Mbok Lasmi. Ia menjelaskan apa yang ia lihat meminta mata batinnya, bahwa potongan tangan yang mereka cari tersembunyi di bawah jembatan kayu kecil dekat pohon beringin, terbungkus semak-semak dan tumpukan daun kering serta sampah plastik. Wah, padahal tadi kita sudah cari di sekitar situ, tapi gak ketemu apa-apa, ujar Pak Giran heran. Adam lalu menjelaskan bahwa waktu pencarian tadi, ia memakai cincin batu yang berisi kodam. Mungkin kodam dari batu itu yang membuat pandangan orang-orang terhalang, sehingga tidak bisa melihat potongan tangan tersebut, jelas Adam. Pak Ridwan RT tempat tampak merenung sejenak, kemudian berkata, "Baiklah, kalau begitu kita coba lagi. Kali ini dengan menaburkan bunga dan menyiram air bersih seperti yang diminta oleh arwah itu." Semua orang pun setuju dan persiapkan segera dilakukan. Waktu pun menunjukkan pukul 6 sore. Langit mulai gelap dan suasana semakin mencekam. Adam bersama beberapa warga yang berani menuju ke jembatan kecil yang dimaksud. Mereka membawa bunga dan air bersih sesuai arahan arwah tersebut. Saat mereka sampai di lokasi, Adam merasakan kehadiran arwah itu semakin kuat, seolah menunggu dengan penuh harap. Dengan hati-hati, Pak RT Ridwan mulai menaburkan bunga di sekitar jembatan, diikuti oleh Mas Jamal yang menyiram air bersih. Beberapa saat setelah bunga dan air ditaburkan, udara di sekitar terasa berubah. Bau anyir darah yang samar-samar tercium dan tiba-tiba salah satu warga yang ikut, Mas Harmuji, berteriak, "Itu, tangan itu muncul di sana." Semua mata tertuju ke arah yang ditunjuk Mas Harmuji. Dan benar saja, potongan tangan yang mereka cari selama ini kini tampak jelas di antara tumpukan daun dan semak-semak. Warga segera mengambil potongan tangan tersebut dan membungkusnya dengan kain putih yang telah disiapkan. Arwah lelaki parubaya itu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang setelah bagian tubuhnya yang hilang ditemukan dan diperlakukan dengan layak. Setelah prosesi penguburan selesai, Adam merasa kelegaan besar. Namun arwah itu kembali muncul dalam pandangannya dengan wajah yang lebih tenang dan penuh rasa terima kasih. Arwah tersebut berkata, "Terima kasih, saya sudah tenang sekarang. Kalian telah menepati janji kalian."
Malam itu suasana di sekitar warung Mbok Lasmi menjadi lebih damai. Tak ada lagi teror dari arwah penasaran di jalan raya, dan warga desa bisa kembali menjalani hari-hari mereka tanpa dihantui oleh peristiwa mengerikan tersebut. Bagi Adam, kejadian ini menjadi pengingat bahwa dunia gaib dan manusia bisa saling membantu, asalkan dengan niat yang tulus dan hati yang bersih. Adam merasakan hawa dingin menyelimuti kamarnya setelah memegang cincin berwarna hijau yang tiba-tiba muncul di mejanya. Dia tahu bahwa cincin itu seharusnya sudah berkubur bersama potongan tangan yang ditemukan di bawah jembatan. Namun, keberadaan cincin ini seakan menandakan ada sesuatu yang belum selesai. Saat pemandangannya mulai menggelap, Adam tiba-tiba melihat sosok arwah pria parubaya yang kecelakaan itu berdiri di depannya. Arwah tersebut mengucapkan terima kasih karena Adam dan warga telah menemukan potongan tangannya dan memberikannya pemakaman yang layak. Namun, arwah itu menyampaikan sesuatu yang lebih mengerikan. Kodam yang berada di dalam batu cincin hijau itu tidak ingin terkubur. Kodam tersebut telah memilih Adam sebagai tuan barunya. Kodam itu tidak ingin mati bersama potongan tangan itu. Dia memilihmu, Adam, ucap arwah tersebut dengan suara yang menggema dalam keheningan malam. Arwah itu memberi isyarat kepada Adam agar dia menerima nasibnya sebagai pemilik baru cincin itu. Adam yang semula ragu merasakan energi misterius dari cincin itu. Dia tahu bahwa ini bukanlah cincin biasa dan bukan sekedar simbol dari peristiwa masa lalu. Cincin itu membawa sesuatu yang lebih kuat, lebih gelap dan lebih teringat dengan dunia gaib. Merasa tersudut dan tidak punya pilihan lain, Adam akhirnya mengenakan cincin itu di jari manisnya. Begitu cincin itu melingkar di jarinya, hawa di sekitarnya semakin mencekam, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang tiba-tiba melindungi sekaligus menakutkan. Sosok arwah itu tersenyum samar sebelum menghilang dalam kabut tipis, meninggalkan Adam sendirian dalam kegelapan yang kini dipenuhi bisikan gaib. Adam sadar bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Cincin itu yang tampaknya biasa saja menyimpan kekuatan yang jauh di luar pemahamannya. Kini, Adam harus belajar bagaimana menghadapi kekuatan kodam yang melekat padanya, sambil berusaha memahami apa yang diinginkan entitas tersebut dari dirinya.